Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para jamaah Masjid Agung Subang yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Bila pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu tema, kenapa sulit beramal soleh. Itu karena lemahnya iman, dan kita sudah jelaskan beberapa penyebab naiknya iman dan turunnya iman. Sekarang kita membahas satu tema yang baru yang merupakan lanjutan dari iman. Poin terakhir kan tentang meraih manisnya iman. Kita akan lanjut dengan persiapan perjalanan menuju akhirat. Kita harus menyiapkan bekal. Suatu saat Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata kepada seorang kakek yang usianya sudah 60 tahun. Kata Fudail, kam atat alaika, berapa lama waktu yang sudah kamu jalani, yang sudah kamu lalui dalam hidup? Dia menjawab, situ nasanah, 60 tahun. Lalu kata Fudail, fa anta mundu sittina sanah tasiru ila rabbik wa antushiku an tablugh. Kalau begitu, sejak 60 tahun yang lalu kamu berjalan menuju Allah. Sebentar lagi akan sampai loh. Maksud sebentar lagi akan sampai apa? Mati ya. Sudah 60 tahun tuh. Sejak kita lahir kita berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Bagi dia yang sudah 60 tahun hampir sampai. Bagi yang baru 20 tahun hampir sampai atau masih lama? Gak tahu. Mungkin saja lebih dahulu yang 20 tahun daripada yang 60-nya. Ada yang masih muda mati, yang sudah tua masih hidup lama banyak. Bayi pun banyak yang mati. Tapi yang jelas setelah 60 tahun sudah jauh banget perjalanan, hampir sampai. Orang itu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail, hal ta'rifu tafsirah. Kamu tahu enggak tafsir dari ucapanmu? Tidak. Dijawab, maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah ana lillahi abdun wa ilaihi raji'un. Faman alima annahu ilaihi raji'un falya'lam annahu mauqufun
Wa man alima annahu mauqufun falya'lam annahu mas'ulun. Wa man alima annahu mas'ulun falyu'id lis-su'ali jawaba. Maksud dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah sesungguhnya aku adalah hamba bagi Allah dan kelak akan kembali kepadanya. Siapa yang meyakini bahwa dia akan kembali kepadanya, hendaklah dia meyakini bahwa dia kelak akan berdiri di hadapan Allah. Siapa orang yang yakin bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah, hendaklah dia meyakini bahwa dia pasti akan ditanya. Dan siapa yang meyakini bahwa dia akan ditanya, hendaklah dia mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Itu tafsir dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yang dibeberkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Orang itu kemudian menangis. Lalu dia merasa dia belum siap untuk menjawab. Kenapa dia berbuat apa yang sudah dia lakukan 60 tahun tuh. Lalu dia bertanya famal hillah. Bagaimana solusinya atuh? 60 tahun berlalu lebih banyak diisi dengan hal yang sia-sia. 60 tahun lebih banyak dipergunakan mengejar dunia. Akhirat mah sekedarnya. Akhirat mah kalau ada sisa waktu, sisa tenaga gitu ya, baru berpikir dan berikhtiar akhirat. Di sini ada yang begitu? Ada. Banyak atau semua? Coba berapa jam dalam sehari waktu digunakan untuk mengejar dunia? Bandingkan dengan waktu yang kita sisihkan untuk akhirat. Untuk akhirat mah paling sholat 5 waktu eta ge asal-asalan. Coba baca Quran apa tiap hari apa tidak? Kalau tiap hari sehari berapa menit? Hanya itu akhirat kita. Selebihnya untuk dunia. Ngaji sebulan sekali atau seminggu sekali. Sekali ngaji 1,5 jam. Dikurangi telat. Di dalam pengajiannya ngalamun, malaweng atau ngobrol. Makin minim ya enggak untuk akhirat. Jadi rata-rata begitu. Orang tua yang 60 tahun juga begitu. Dia menjerit nangis. Gimana solusinya? 60 tahun waktu berlalu gak bisa diputar ulang. Apa kata Fudail bin Iyad? Tuhsin fima baqiya yughfar laka fima madha wa idha asa'ta fima baqiya ukhidta bima madha wa bima baqiya. Perbaiki amalmu di sisa umurmu. Maka dosa-dosa masa lalumu akan diampuni. Karena kalau akhir hayat ditutup dengan kebaikan, namanya apa? Husnul khatimah. Dosa masa lalu diampuni. Yang dihitung hanyalah amalan terakhir. Itu kata Nabi alaihissalatu wassalam, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Jadi perbaiki amalmu di sisa hidupmu akan diampuni dosa masa lalumu. Tapi kalau kamu tetap berbuat dosa di sisa umurmu, kamu akan diazab karena dosa masa lalumu dan dosa di sisa hidupmu.
Dialog Fudail bin Iyad dengan orang tua ini memberi inspirasi kepada kita. Persiapkan diri kita di sisa hidup kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan, memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Di hadapan saya ada Kutaib. Kutaib itu kitab kecil. Judulnya Utsruk Atharan Qabla Rahil. Kalau diterjemahkan, tinggalkan jejak sebelum berangkat. Maksud berangkat, mati. Karena kematian awal keberangkatan kita dalam sebuah perjalanan yang jauh dan berat. Lama, jauh lebih lama daripada perjalanan hidup kita di dunia. Kalau hidup di dunia kita cuma puluhan tahun. Setelah mati, perjalanan hidup kita jauh lebih lama, lebih sulit, lebih mendaki, lebih terjal, lebih mengerikan. Mulai dari masuk alam kubur sampai hisab di akhirat, sampai berakhir ke surga atau ke neraka. Berapa tahun itu? Sampai kiamat. Berapa lama? Nggak tahu kiamat kapan terjadi. Mungkin 100, 200, 1000 tahun, 2000 tahun, 1.000.000 tahun kita nggak tahu. Dan setelah kiamat terjadi, baru menjalani kehidupan di akhirat sampai berakhir ke surga atau ke neraka. Sebelum kita meninggalkan dunia fana yang kita tempati ini, tinggalkan jejak. Yang dimaksud jejak di sini adalah amal yang memberikan manfaat bagi orang yang kita tinggalkan. Orang-orang yang masih hidup. Karena apa? Karena setelah kematian kita, hanya jejak langkah yang kita tinggalkan ini yang masih memberi manfaat kepada kita setelah kematian kita. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muzammil ayat 20, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apa saja yang kamu lakukan untuk dirimu berupa kebaikan, kamu akan temukan balasan bagi kebaikan itu kelak di sisi Allah. Huwa khaira wa a'zama ajra. Itu jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya bagi kamu. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi utruk atharan qabla rahil. Tinggalkan jejak sebelum kalian berangkat. Tapi jejaknya itu jejak yang bermanfaat bagi orang yang kita tinggalkan. Apakah itu? Nah, secara umum amal manusia terbagi kepada dua jenis amalan. Ada amal yang manfaat, ada yang madarat. Kita nggak akan bahas dulu amal madarat nih. Karena amal manfaat juga pembicaraannya lama, satahunan mungkin. Amal manfaat ada dua. Ada manfaat yang muta'addi. Ada manfaat yang qasir. Manfaat yang qasir adalah manfaat yang keuntungannya, pahalanya hanya untuk diri si pelaku. Yang lain nggak dapat manfaat dari amalan yang dia lakukan. Contohnya apa? Contohnya seperti sholat, saum, iktikaf, baca Quran.
itu hanya untuk diri sendiri. Orang lain gak dapat manfaat dari sholatnya, dari saumnya, dari bacaan Qur'annya, enggak. Itu disebut manfaat yang qasir. Kedua, manfaat yang muta'addi. Manfaat yang muta'addi adalah amalan yang manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Baik urusan ukhrawi, seperti contoh dakwah, mengajarkan ilmu, itu untuk urusan ukhrawi. Kita mengajarkan tata cara sholat, tata cara wudu, tayamum, mandi, mengajarkan tata cara membaca Al-Quran secara benar, mengajarkan tauhid, itu ukhrawi. Atau urusan duniawi seperti menolong orang yang dizalimi, menolong orang, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi minum kepada orang yang kehausan, atau umpamanya melunasi hutang orang dan seterusnya. Itu manfaat yang muta'addi. Mana yang lebih utama? Apakah yang paling afdal adalah amalan yang manfaatnya qasir ataukah muta'addi? Para fuqaha menjelaskan bahwa amalan yang manfaatnya muta'addi, manfaatnya terasa oleh orang banyak, lebih utama daripada amalan yang qasir. Oleh karena itu para ulama berkata, inna fadlal ibadat aktsaruha naf'an wa dzalika likathrati ma warada fil kitabi was sunnah min nususin dalatin ala fadlil istighal bimasalihin nas was sa'il hathith linaf'ihim wa qada'i hawaijihim. Karena itu kata para fuqaha, ibadah yang paling utama, yang paling banyak manfaatnya, ibadah yang paling utama adalah ibadah yang paling banyak manfaatnya. Karena apa? Karena banyaknya keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa menyibukkan diri dengan amalan untuk kemaslahatan manusia, amalan yang memberi manfaat kepada orang banyak, itu jauh lebih utama daripada amalan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Di antara dalil-dalil tersebut adalah, pertama, hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawaib. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Orang mengajarkan ilmu di satu tempat. Di tempat lain, di waktu yang sama ada orang yang sedang sholat atau baca Quran. Sholat, baca Quran untuk diri sendiri. Mengajarkan ilmu untuk siapa? Untuk diri dan untuk banyak orang. Kata Nabi SAW, lebih utama orang yang mengajarkan ilmu. Seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Konon, ini konon ya, saya belum pernah ngitung. Bintang itu jumlahnya miliaran. Katanya ya, percaya aja lah ya. Kalau bulan berapa? Hanya satu. Tapi di malam purnama cahaya bulan mengalahkan miliaran bintang yang ada.
Seperti itu keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah. Satu orang berilmu yang mengajarkan ilmunya lebih utama daripada miliaran manusia ahli ibadah yang sedang ibadah. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami. Kedua, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Berkata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ya Ali, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka humrun ni'am." Hai Ali, kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui diri kamu, diajari, didakwahi, dinasihati gitu. Tadinya ahli maksiat jadi taat. Tadinya ahli bid'ah jadi ahli sunnah. Tadinya orang itu lalai jadi orang yang perhatian banget kepada agama ini. Pokoknya dapat hidayah dari Allah. Kalau Allah memberi hidayah kepada seorang melalui dirimu, itu jauh lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah saat itu unta yang sangat berharga, mahal. Kalau sekarang mah miliaran. Sebut apa sih kendaraan yang termahal, termewah pada zaman sekarang? Jangan disebut merek. Nanti dianggap promosi, dibayar henteu, kan rugi. Batur nu untung, orang rugi. Katakanlah ada harganya 5 miliar. Bangga kita. Tapi lebih baik lagi kalau kamu mendakwahi orang lalu Allah menurunkan hidayah kepada orang itu karena dakwahmu. Hadis tersebut muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua, dalil ketiga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk dakwah, dia akan memperoleh pahala sama seperti pahala orang-orang yang mengikuti petunjuk itu. Kita ngajar ke 10 orang, 10 orang ini dapat hidayah, lalu ibadah 10 orang ini juga diberikan pahalanya ke kita tanpa mengurangi pahala masing-masing mereka sedikit pun. Jadi pahala amalan muta'addi lebih besar dibanding pahala amalan qasir. Hadis barusan sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keempat, dari Abu Hurairah juga sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nih, ini kalau tadi amalan akhirat, orang yang mengajarkan kebaikan, mendakwahkan kebaikan itu amalan akhirat. Ngajak sholat, ngajak ngaji, ngajak haji, ngajak umroh, ngajak infak dan sodakoh, itu amalan akhirat. Ayo ngaji, ayo haji, ayo umroh, itu amalan akhirat ya. Saya juga ingin tuh dapatkan pahala. Ngajak antum ngaji sudah, ngajak antum umroh nih, ayo umroh. Saya ada jadwal Februari depan tuh, ayo daftar. Dan awal Ramadan tuh, ayo daftar, gratis daftarnya. Bayar nanti pas mau berangkat. Atau Syawal, saya ada juga jadwal umroh, ayo ikut bareng-bareng. Di sana kita ibadah dan ada kajian di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Kalau Masjid Nabawi di pelataran insya Allah bisa. Kalau Masjidil Haram di rooftop bisa, di hotelnya bisa. Pahalanya 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat ya. Silakan daftar.
Ini karena dengan hadis ini siapa orang yang mengajak kepada kebaikan. Umrah kebaikan bukan? Kebaikan. Haji kebaikan? Kebaikan. Yuk daftar haji tahun ini. Sekarang daftar tahun ini insya Allah berangkat. Gratis daftarnya. Ini sekarang hadis tentang urusan dunia. Walaupun dunia pahalanya lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi SAW, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih." Jangan abaikan aksi sosial. Luar biasa. Aksi sosial itu penyelamat hidup kita dunia akhirat loh. Kata Nabi SAW, siapa orang yang melepaskan orang mukmin dari kesulitan di dunia, apapun bentuk kesulitan itu, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan dunia akhirat. Siapa orang yang memudahkan orang yang muksir. Muksir juga maknanya kesulitan. Tapi khusus dalam hutang piutang. Dia punya utang, kesulitan membayar hutang. Kasih kemudahan. Ada dua jenis kemudahannya. Dikasih tempo seluas mungkin. Pinjam untuk kepentingan doruri. Mau ke rumah sakit, anak saya sakit, kasih. Kapan bayarnya? Minggu depan. Saya kasih bulan depan aja ya. Pas bulan depan, maaf belum punya, enggak apa-apa. Seluangnya aja. Jangan ditagih tiap hari. Di WA, diteror ya. Sampai diancam. Ancamannya mengerikan lagi. Di WA atau di telepon, kamu masih punya hutang ya, gak usah dibayar. Awalnya menyenangkan. Alhamdulillah, iya. Sebab katanya saya sudah mewadalkan semua orang yang punya hutang ke saya. Diwadalkan. Oh ya nanti saya bayar langsung besok. Besok mah terlambat, diwadalkannya nanti malam. Oh ya udah saya bayar sekarang. Ngancam itu, mengancamnya mengandung unsur syirik laginya, diwadalkan segala macam. Itu bukan memberi kemudahan, ngancam. Lalu diberi judul cara jitu menagih hutang. Jangan diamalkan, kadenya ya dapat ilmu baru dari ustaz, amalkan. Salah, itu yang salah. Jangan diamalkan. Kasih tempo. Itu memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan dalam membayar hutang. Siapa orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan dalam membayar hutang, Allah akan mudahkan dia dari kesulitan-kesulitan dunia akhirat. Bayangkan. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dunia dan akhirat. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong sesama saudaranya. Ini kan dunia, unsur dunia, kepentingan dunia. Tapi balasannya sampai ke akhirat. Kalau kita ingin urusan kita dimudahkan, mudahkan urusan orang. Kalau kita ingin selalu ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Kalau kita ingin ditutup aib-aib dan kekurangan kita dalam pandang orang lain dunia akhirat, tutup aib-aib orang lain yang kita ketahui. Al-jaza'u min jinsil amal.
Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Sebaliknya, kalau kita mempersulit urusan orang lain, Allah akan mempersulit kita. Kalau kita membongkar aib orang lain, Allah akan bongkar juga aib kita. Dan kalau Allah yang membongkar aib kita, nggak ada yang bisa kita tutupi dari aib-aib ini dunia ataupun akhirat. Kalau kita tidak ingin dipermalukan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan permalukan orang lain. Lihat bahwa amalan muta'addi, amalan yang manfaatnya bagi orang lain, ternyata diberi apresiasi yang luar biasa oleh Allah. Allah balas di dunia sampai di akhirat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau orang yang mengamalkan amalan yang manfaatnya qasir. Apa qasir tadi? Hanya untuk diri sendiri. Pahalanya tidak jariyah. Tidak jariyah, tidak mengalir terus. Beres beramal, putus pahala. Kita dapat pahala sholat selama sholat beres. Assalamualaikum, putus sholat, putus pahala. Kita hanya memperoleh pahala saum selama saum. Begitu ngong adzan maghrib, belawak kita berbuka, apa yang terjadi? Putus saum, putus pahala. Amalan yang manfaatnya qasir, pahalanya tidak mengalir terus. Saum dapat pahala selama saum. Begitu ngong adzan maghrib, belawak kolak dihuapkan, putus pahala saum. Kalau kita mati, nggak bisa lagi kita sholat, kita saum, kita melakukan amal-amal yang biasa kita lakukan. Putus kehidupan, putus juga pahala. Makanya berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam mati, putus semua amal. Putus semua pahala dari semua amal kecuali tiga. Tiga ini amalan yang muta'addi, sedekah jariyah. Sedekah yang manfaat dari sedekah itu mengalir terus, bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun madrasah, membiayai dakwah. Ini jangan dikira nih nyumbang kamera, nyumbang mikrofon. Mikrofon ini kan suka rusak tuh. Tidak bertahan lama. Lumayan lama ya, tapi suatu saat pasti ada rusaknya. Demikian juga alat-alat untuk menyebarkan dakwah yang lain. Speaker nih. Ini suara saya jelas kan terdengar? Kenapa coba? Bukan karena suara saya yang bagus. Kalau itu sih iya. Tapi sound systemnya ini bagus. Bagusnya sound system tidak lepas dari alat-alat yang bagus. Amplifier yang bagus mahal atau puluhan juta. Mic-nya ini jangan dikira loh. Lihat. Tuh kedengaran. Karena bagus. Kalau jelek mau gogorokokan. Putus nyambungnya. Sebel kan? Ke kitanya capek, ke antumnya capek. Ini direkam. Di-upload di semua media sosial. Disebar ke seluruh dunia. Sayanya mati. Mudah-mudahan jangan sekarang. Mudah-mudahan masih lama. Nanti semoga mati dalam keadaan husnul khatimah. Rekaman ini masih nyebar. Selama teknologi ini masih ada. Manfaatnya masih mengalir. Pahalanya masih mengalir. Apa hanya saya yang dapat pahala dari dakwah ini? Tidak. Para operator, kameramen,
yang ngatur sound system, yang nyumbang mic, yang nyumbang kamera, yang nyumbang speakernya. Itu dapat pahala sesuai dengan perannya masing-masing. Saya tak bisa menyebarkan dakwah ini selama mungkin ke seluruh dunia tanpa ada mic, tanpa ada kamera, tanpa ada kru. Makanya semuanya memiliki peran dan masing-masing peran akan dapat balasan dari Allah Azza wa Jalla. Makin banyak perannya, makin banyak pahalanya. Saya mah bukan kru, bukan operator, bukan kameramen, bukan ustaz. Tapi ingin pahalanya bisa. Gimana caranya? Saya cuma punya uang. Silakan. Nanti kita berikan ini, berikan itu. Kan sering yayasan kita ada mengadakan flash donation. Donasi cepat. Dibutuhkan mixer nih. Karena yang sudah lama sudah agak rusak mixer teh untuk bikin kue bolunya. Bukan mixer itu, mixer untuk siaran ini ya. Umpamanya dibutuhkan 60 juta dibuka dah sehari atau ketutup. Da bala lager jamaah teh kabita ku keterangan-keterangan yang kita sampaikan. Udah ditutup sehari 2 hari beres. Beberapa hari atau sebulan yang lalu saya ke Cianjur. Di Cianjur kan ada gempanya. Semua runtuh. Kita bikin musola as-sa'adah. Saya bikin video pendek. Ini sedang bangun nih lokasinya. Dibutuhkan sekian. Salah satu saja video saya sampai ke Amsterdam, ke Belanda. Langsung WA, Ustaz minta nomor rekening. Dikasih nomor, sekali kirim seberapa mari teh ke yayasan 34 juta. Padahal yang dibutuhkan berapa? 60 atau 50, 2 hari ketutup tuh. Atau saya teka bagian bohongan telat. Tapi masih kita akan membangun Masjid Al-Miftah ya. Kita juga mengunjungi 2 pondok pesantren di sana yang hancur. Pondok pesantren Ikhwan Sunnah. Ada pondok pesantren An-Nahl. Saya bikin video juga masjidnya runtuh. Ada lagi Masjid masjidnya juga runtuh. Masih sekarang perlu penggalangan donasi. Silakan. Itu jariyah. Masjidnya dibangun, kita punya andil menyambang itu, dipakai menghafal Quran, dipakai sholat, dipakai kajian sunnah, dipakai berbagai macam ibadah. Pelaku ibadahnya dapat pahala, orang yang nyumbang masjid seberapa banyak pun sumbangannya juga dapat pahala. Orangnya mati, masjidnya masih berdiri, masih dipakai, ngalir tuh ke alam kubur. Itu sedekah jariyah. Dari sana lahir para hufadz, para penghafal Quran, jadi imam, ngajar lagi. Lahir ustadz, dakwahnya dapat pahala, bacaan Qurannya dapat pahala, jadi imamnya dapat pahala. Orang yang nyumbang masjid yang dipakai belajar ustadz tadi dan hafidz tadi juga dapat pahala. Wah, lebih dari sistem sel. Kalau sistem sel kan 1 jadi 2, 2 jadi 4 kan gitu. Kalau belajar dan dakwah 1 ini aja yang hadir berapa ratus atau ribu orang yang hadir di sini saja. Belum yang mendengar di radio, di YouTube, di Facebook, di Instagram, di media sosial. Belum besok lusa ada yang dengar lagi, ini kan kerekam. Lebih dari sistem sel. 1 kebaikan terdengar oleh ribuan orang, jutaan orang, disampaikan lagi. Kebayang besarnya pahala. Siapa yang dapat pahala? Bukan hanya ustaz. Kameramen dapat. Operator dapat,
yang nyumbang kamera, yang nyumbang mic, yang nyumbang semua peralatan yang menyebabkan lahirnya rekaman dakwah ini kebagian pahalanya. Kira-kira kabita apa tidak? Kalau tidak kabita kacida. Keterlaluan, kebangetan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla telah mengutus para nabi untuk berbuat kebaikan kepada makhluk, memberi hidayah kepada mereka, memberi manfaat kepada manusia baik dalam kehidupan di dunia ataupun akhirat. Para nabi tidak diutus untuk berkholwat menjauhkan diri dari manusia, hanya beribadah sendirian kepada Allah Azza wa Jalla tanpa mempedulikan kehidupan sosial. Enggak begitu. Jadi intinya bahwa amalan yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang jauh lebih baik daripada amalan qasir yang hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Ini adalah penjelasan umum. Penjelasan secara umum. Apakah seluruh amalan muta'addi lebih baik daripada amalan qasir? Setiap detik, setiap saat, setiap waktu? Tidak. Ini sekali lagi secara umum. Ada kalanya di waktu tertentu amalan qasir lebih utama daripada amalan muta'addi. Contohnya sholat yang fardu yang 5 waktu. Contohnya saum Ramadan. Contohnya haji. Contohnya zakat. Malah semuanya itu masuk ke dalam rukun Islam yang 5 yang merupakan seafdol-afdol amalan. Oleh karena itu berkata para ulama, seutama-utama ibadah adalah amal ibadah yang diniatkan untuk Allah di waktu dan momen yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh, ibadah sholat ketika saat waktu sholat sudah tiba jauh lebih baik, lebih utama, lebih wajib dibanding ibadah yang lainnya, walaupun ibadah yang lainnya itu muta'addi. Pas umpamanya zuhur berkumandang azan, maka saat itu amalan yang paling utama adalah sholat zuhur. Tinggalkan dulu amalan muta'addi. Kita lagi ngajar, ngomong azan, berhenti dulu, sholat dulu. Habis sholat boleh ngajar lagi. Kita lagi menolong orang, ngomong azan, berhenti dulu, sholat dulu. Setelah beres sholat, bantu lagi orang lain. Jadi yang dimaksud dengan amalan muta'addi yang lebih baik daripada amalan qasir itu, kalau amalan muta'addi dilakukan pada waktu ketika kita tidak memiliki kewajiban qasir yang fardu ain. Bukan pada saat waktu sholat, ya, bukan pada saat waktu diharuskannya jihad fi sabilillah. Kalau umpamanya ada seruan, hayo jihad, musuh sudah depan mata, kita bilang, saya lagi ngajar dulu nih. Tinggalkan ngajar. Jihad terlebih dahulu. Jadi ketika umpamanya datang tamu, maka amalan yang paling utama ketika itu adalah memuliakan tamu. Tapi ketika sedang memuliakan tamu, ngong azan dulu. Sholat dulu, tamunya ajak, beres sholat, muliakan lagi tamunya. Begitulah seterusnya.
Ketika datang waktu Janari itu naonnya bukan sahur, dini hari jam 3, jam 2, maka ibadah yang paling afdal saat itu adalah sholat tahajud, baca Quran, berdoa, berzikir, meminta ampunan gitu. Bukan mengajar masa orang pada tidur diajarin. Tapi ketika ada kajian, tidak di waktu sholat, tidak di waktu umpamanya sedang ada orang lain yang membutuhkan, maka amalan yang paling utama adalah mengajarkan ilmu kepada orang yang jahil. Begitulah seterusnya, ya. Inilah penjelasan tentang dua jenis amalan yang bermanfaat. Amalan yang qasir dan amalan yang muta'addi. Secara umum, amalan yang muta'addi jauh lebih baik daripada amalan qasir. Ikhwati fillah, ternyata memberi manfaat kepada banyak orang termasuk di antara sifat-sifat yang harus dan wajib dimiliki oleh para nabi, para rasul. Makanya terwariskan ke umatnya. Sebaik-baik umat adalah umat yang paling besar memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Di dalam riwayat lain, riwayat Imam At-Tabrani, Nabi SAW menyatakan, ahabbul ibad ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Demikian juga para nabi, para rasul memberi manfaat tidak hanya dalam urusan ukhrawi, tidak hanya dalam urusan akhirat, tidak hanya dalam urusan agama, tapi juga paling bermanfaat bagi manusia lain dalam urusan dunia. Contoh, oleh Al-Quran diterangkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dalam surah Yusuf ayat 55, berkata Yusuf, qala ij'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Berkata Nabi Yusuf kepada Raja Mesir saat itu, jadikan aku pemegang perbendaharaan harta kekayaan negara. Aku hafidh dan alim. Hafidh itu benar-benar mampu menjaga harta negara ini. Alim dan berilmu tentang hal itu. Menjaga harta negara urusan dunia atau akhirat dunia. Dan Nabi Yusuf dianugerahi oleh Allah kemampuan yang luar biasa untuk itu. Dalam rangka apa? Memberi manfaat kepada banyak orang, mencegah madarat bagi seluruh rakyat di negeri itu. Karena beberapa tahun mendatang negeri ini akan mengalami masa paceklik, kemarau yang sangat panjang. Kalau tidak dimanage harta yang sudah bertumpuk sekarang ini, rakyat kelaparan, nanti susah semua. Maka beliau menawarkan diri dan diterima. Akhirnya negeri Mesir, negeri yang makmur. Ketika masa paceklik tiba, stok makanan melimpah. Negara lain kelaparan sampai berdatangan minta bantuan, dibantu. Stok tidak habis, sudah diperhitungkan. Ini urusan dunia. Demikian juga Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Beliau kan kabur dari kekuasaan Fir'aun karena sudah bunuh orang itu jauh gitu sampai ke negeri Madian. Ketika dilanda kelaparan dan kehausan, beliau berteduh di bawah rindangnya sebuah pohon.
Di kejauhan sana ada sumber mata air, banyak orang berebut untuk nimba air di sana. Di tempat yang tak jauh dari sana ada dua akhwat. Bari kalau bahasa kita nama ngajijing ember, tapi nggak berani pas sesedak, pak gelak-gelak dengan laki-laki ini akhwat loh. Nunggu sepi, sepinya kapan? Paling malam. Dilihat oleh Nabi Musa. Apa beliau diam? Enggak. Kepedulian Nabi Musa ke akhwat besar loh. Ikhwan juga harus begitu loh. Disamperin ada apa? Oh, kami punya orang tua tapi sudah renta. Butuh air untuk minum ternak-ternak kami gitu. Tapi kami wanita tidak bisa pagegelak, pasesedak, pagilinggisik dengan ikhwan yang sedang berebut air. Nunggu sepi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Sini embernya, biar saya. Dibantu tuh. Ini urusan dunia akhirat. Dunia. Tapi berdampak ke akhirat? Setelah itu, nih, Leo si wanita teh, padahal haus, lapar. Sedang begitu berdoa kepada Allah, ya Allah saya butuh makanan, minum, lapar dan haus. Kurunyung akhwat yang tadi dibantu sambil malu-malu akhwat. Dah kucing mah tidak punya rasa malu. Katanya, pun bapak ngulem salira. Pendek kata datang dijamu ditawari. Mau enggak kamu saya nikahkan dengan salah satu anak saya? Mau. Kan gitu ya. Dari hasil nolong akhwat. Cari akhwat yang butuh pertolongan. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau belum diangkat menjadi nabi, beliau itu orang yang terkenal memiliki jiwa sosial yang sangat dikagumi orang. Jujur sampai digelari Al-Amin. Tukang menolong orang, tukang menyambung silaturahmi, tukang melepaskan orang dari kesulitan, tukang memuliakan tamu. Terkenal. Bahasa Subang nama kaceluk ka aun-aun ka koncara ka jana pria. Bahasa kitanya viral. Ketika Nabi SAW menerima wahyu pertama kali surah Al-Muzammil di gua mana? Gua Hira. Beliau kan takut. Lari. Pulang ke rumah. Lalu zammiluni. Selimuti aku. Oleh istrinya Khadijatul Kubra diselimuti. Lalu Nabi menceritakan kejadiannya. Kayaknya ini saya akan dicelakai. Ada yang mau mencelakakan saya. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqirul duyuf wa tu'inu ala nawaibil haq. Tidak, sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakan engkau selama-lamanya. Karena engkau terkenal suka silaturahmi, suka membantu orang dalam membawakan beban, suka melepaskan orang dari kesulitan, tukang memuliakan tamu, dan tukang membantu siapapun yang butuh bantuan. Demi Allah, orang yang seperti tidak akan pernah dihinakan oleh Allah selama-lamanya. Sebelum jadi Nabi, beliau memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sama tukang silaturahmi, tukang membantu orang-orang yang membutuhkan ketika kaumnya mengusirnya dari Mekah. Karena Abu Bakar masuk Islam, ada seorang musyrik
namanya Ibnu Dagnah, seorang musyrik. Dia berkata kepada Abu Bakar, masih musyrik si Ibnu Dagnah ini, inna mithlaka la yakhruju wa la yukhraju fa innaka taksibul ma'dum wa tasirur rahim wa tahmilul kalla wa tuqirru dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Orang seperti kamu tidak layak pergi dari Mekah dan tidak pantas diusir dari Mekah karena engkau suka membantu orang yang lemah, menyambung silaturahmi, membantu melepaskan orang dari kesulitan, memuliakan tamu dan selalu membela kebenaran. Sayang orang seperti kamu harus terusir dari Mekah, nggak layak. Sudah dikenal memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Lihat umpamanya cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Atau sebelum itu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau menjadi khalifah, setiap malam beliau keliling mengontrol kondisi rakyatnya. Sampai di sebuah rumah ada orang yang belum tidur, diketok, ternyata ada orang tua. Orang tua itu sedang masak tertentu. Karena anaknya nangis, lapar minta makan. Ternyata ketika dilihat dia sedang memasak batu, makanya batu dihuapkan. Kata dia ini sekadar, kata orang Sunda, saya nggak tahu bahasa Indonesia, ngabebenjokeun budakna supaya repeh. Apa ngabebenjokeun teh? Membebenjokkan anaknya supaya tidak nangis. Kalau melihat ibunya masak, oh sebentar lagi makan gitunya. Padahal kan saukur ngabebenjokeun biar tidur. Umar ngadek-dek takut gimana pertanggungjawabannya di akhirat. Dia pulang kemudian memikul karung, membawa gandum lalu dimasakin. Tiap malam datang masak. Ibu itu nggak tahu bahwa ini Amirul Mukminin. Sampai ibu itu berkata, engkaulah yang sebenarnya layak menjadi Amirul Mukminin, bukan Umar. Padahal eta Umar. Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia itu selalu membawa makanan membagikannya ke rumah-rumah orang-orang fakir dan miskin di pertengahan malam. Sampai ada bekas di pundaknya tanda hitam, bukan di jidat. Di pundak karena manggul itu terus. Dan orang tidak tahu siapa yang memberi mereka makanan. Di ini aja disimpan di depan rumah orang-orang fakir dan miskin. Pas buka, ini ada makanan. Tiap malam seperti itu tanpa diketahui siapa yang memberi. Sampai akhir hayat sang Husain. Baru setelah mati semua orang miskin tidak ada lagi yang mengirim. Oh ternyata diketahui Husain. Diceritakan oleh Ibnu Ishaq, kana nasu min ahlil Madinah ya'ishun wa la yadruna min aina ma'ashihim. Falamma mata Ali bin Husain faqadu dzalika alladhi kana ya'tihim fil lail. Orang-orang di penduduk Madinah selalu ada yang mengirimkan bahan makanan. Mereka tidak tahu dari mana makanan ini datangnya. Ketika Ali bin Husain meninggal, mereka tak ada lagi yang mengirimkan makanan. Baru tahu, oh dialah yang selama ini selalu mengirimkan. Lihat, jiwa sosial orang-orang yang soleh di sejak zaman baheula begitu terkenal. Dan mereka melakukannya dengan penuh keikhlasan.
Berkata Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Dimashq, wa hakadha salihun min hadhihi al-ummah idza wajadu fursatan li nafsil khalqi farihu biha farhan syadidan wa adaw dzalika min afdali ayyamihim. Demikianlah kehidupan orang-orang soleh di kalangan umat ini. Bila mereka memperoleh kesempatan untuk memberi manfaat kepada manusia lain, mereka senang, mereka bahagia dengan kebahagiaan yang sangat, dan mereka memenuhi waktu-waktu hidup mereka dengan amalan yang seperti itu dan menghindari untuk diketahui orang. Jadi kita melihat para nabi, para sahabat, para solihin sangat antusias dalam memperbanyak amal soleh yang muta'addi. Yang lebih menjadi pangbibita adalah adanya ayat dan Quran yang banyak yang menerangkan besarnya manfaat dan pahala dari amalan yang manfaatnya muta'addi. Kita akan bahas ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis yang menerangkan yang pikabitaun bagi kita, menginspirasi kita untuk sebanyak mungkin memperbanyak perbekalan kita untuk menuju akhirat dalam bentuk memberikan kepedulian sosial yang tinggi kepada sama manusia. Di antara ayat tersebut adalah yang pertama, sebuah surah pendek. Surah ini memberikan inspirasi dan motivasi yang besar kepada kita untuk memberikan kepedulian sosial yang tinggi kepada manusia. Kita pasti hafal surat ini, anak TK juga sudah hafal. Siapa yang enggak hafal, kebangetan tuh orang. Dan ini surat pendek yang luar biasa. Apakah surat itu? Pertama, ada beberapa. Pertama, kita bahas bulan depan karena sekarang sudah 1,5 jam. Gak terasa, hampir 1,5 jam. Yang kita miliki sisa waktu yang ada cuma sekitar 11 atau 12 menit. Kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Pertanyaan pertama. Bagi ayah yang sudah terlanjur banyak anak, jangan terlanjur, itu anugerah. Siga nu teu ridho dikasih anak banyak. Bagi ayah yang sudah terlanjur punya anak perempuan, bahkan nambah lagi nggak apa-apa. Tapi bibitnya sudah nggak ada, cari lagi. Bagi ayah yang sudah terlanjur banyak punya anak perempuan, di luar nikah. Bagaimana caranya agar anak tersebut menjadi sah seperti anak hasil nikah? Umpama punya hak waris, sah dinikahkan ayah tersebut sebagai wali? Nggak ada. Sudah, itu qadarullah wa masya'afal. Yang harus difikirkan bukan masalah itu, tapi tobat. Tobat, menyesal, bertekad tidak mengulang kembali, banyak melakukan ibadah dan amal soleh, banyak istighfar, banyak infak dan sedekah, tumpahkan sebanyak mungkin air mata kita, gitu aja. Adapun urusan waris wali bagi wanita yang menjadi anak hasil zinahnya, itu perkara yang tidak perlu dikhawatirkan. Gak dapat waris bisa dapat wasiat. Umpamanya wasiat, kalau bapak mati, 1/3 dari harta bapak kasih ke si neng tuh. Bisa. Gak dapat warisan tapi tetap dapat bagian dari harta peninggalan si bapak berupa wasiat. Kalau ahli waris
nggak boleh dapat wasiat karena dia akan dapat bagian dari harta waris. Kalau bukan ahli waris tapi kita ingin dia kebagian, kasih wasiat, bisa. Adapun untuk wali nikah sudah kepala KUA saja, wali hakim yang menjadi walinya. Pertanyaan kedua, marah, menggerutu, mengecam, menghina, bahkan mengutuk sampai kadang buruk sangka kepada Allah sepanjang diungkapkan dalam hati, apakah menjadi dosa? Dosa. Masa kepada Allah marah, kesel, suudzon, mengutuk, walaupun dalam hati nggak boleh. Wajib tobat, wajib. Di mana salahnya? Salahnya persepsi dia tentang takdir Allah. Mungkin dia kesel kepada Allah karena nasib dia dianggap buruk terus. Dan itu takdir Allah, betul takdir Allah. Apakah Allah zalim? Bukan. Itu baik untuk kita. Saya sering menjelaskan bagaimana mengubah musibah menjadi berkah dan anugerah. Silakan cari lagi di YouTube tentang judul dari masalah ini tadi, ada penjelasan. Trims, you welcome. Afan Ustadz izin bertanya, saya punya karyawan, berarti bos nih, ada bos juga di sini. Yang jarang menunaikan kewajiban seperti sholat. Apakah nanti di akhirat saya bertanggung jawab atas dosa yang diperbuat karyawan saya seperti, iya, dia berkewajiban beramar ma'ruf nahi munkar. Omongan dia akan didengar oleh karyawan. Kamu sholatlah. Bila perlu, saya melihat ini belum ada. Saya pernah menerapkannya. Saya pernah juga memberitahukannya kepada orang lain, tapi belum disosialisasikan. Ada istilah manajemen syar'i. Bisa diterapkan di sebuah perusahaan, di sebuah organisasi, di sebuah yayasan. Apa yang dimaksud dengan manajemen syar'i? Manajemen syar'i adalah manajemen buatan manusia yang mengadopsi penjelasan syariat. Bagaimana penjelasan syariat? Syariat menerangkan siapa orang yang berbuat baik akan diberikan pahala. Siapa orang yang berbuat jahat, dosa. Siapa orang yang membantu orang lain akan diberi pahala. Siapa orang yang berusaha mencelakai orang lain akan diberi hukuman. Itu kan syariat begitu. Terapkan dalam manajemen perusahaan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk begini. Jadi orang punya tugas pokok sesuai dengan jabatannya, posisinya. Dan dia sudah digaji untuk itu. Kalau dia melakukan sebuah kebaikan di luar tugas pokoknya tanpa melalaikan tugas pokoknya dan itu menguntungkan perusahaan, dikasih reward. Kalau dia sudah selesai urusannya, nggak ada pekerjaan, waktunya luang, dia dipakai membantu sesama karyawan lain. Saya sudah santai, kamu perlu bantuan nggak? Iya perlu, dibantu. Perusahaan ngasih reward. Ada kredit poin di sana. Mungkin dalam bentuk insentif, fee, atau karir, atau fasilitas. Sebaliknya kalau ada karyawan berupaya menjatuhkan kawannya, apalagi bermaksud merebut posisi atasannya, itu kejahatan. Itu dikurangi poin
mungkin dikurangi fee, dikurangi fasilitas, dihambat karirnya, diturunkan jabatan. Intinya karyawan itu jangan sampai egois, hanya peduli kepada tugasnya, nggak peduli orang lain mau beres mau tidak. Karena ini satu kesatuan yang utuh. Bidang ini maju, bidang lain tertinggal, mengganggu stabilitas perusahaan. Maka siapa yang membantu yang tertinggal tadi dikasih reward. Dengan diterapkannya sistem seperti ini terjalin kepedulian, perhatian satu bagian dengan bagian lain, saling menolong, saling membantu, dan berusaha tidak saling merugikan lain, apalagi menjatuhkan, apalagi merebut posisi atasannya. Begitu semuanya tercatat. Nah, termasuk salah satu kredit poin adalah di saat sang atasan membimbing aspek moral dan agama bawahannya. Adalah satu departemen dalam masa tertentu ngaji dulu. Itu reward dari bosnya tuh. Aspek moral, aspek agama penting. Karena agama yang mengajar disiplin, kejujuran gitu ya. Saling ta'awun alal birri wa taqwa. Hanya agama yang bisa menguatkan itu. Terkuatkan agamanya, terkuatkan moralnya, maka akan bagus kinerjanya. Nah, jadi termasuk bos yang punya karyawan lalai. Coba terapkan. Siapa yang bagus agamanya, moralnya, attitude-nya, karakternya, itu dapat poin. Mungkin karirnya nanjak. Ketika seniornya sudah lama, kok itu baru kenapa naik, saya sudah lama enggak? Bilang, dia rajin sholat loh. Apa hubungannya sholat dengan ini? Besar, sholat tuh kemana-mana efeknya loh. Yang mengabaikan sholat juga efek buruknya kemana-mana. Makanya saya malah lebih suka bahwa orang yang menduduki pos-pos yang potensial di perusahaan saya adalah orang yang sholatnya bagus, moralnya baik, akhlaknya mulia. Itu coba umumkan begitu. Saya yakin pas soleh-soleh karyawan teh. Walaupun awalnya niatnya untuk karir di perusahaannya mungkin, tapi lama-lama terbimbing dengan ibadahnya menjadi tulus ya. Jadi kalau bos dari sebuah perusahaan menyuruh karyawannya untuk sholat, itu akan lebih didengar daripada seruan azan. Dan itu punya kesempatan untuk berdakwah. Terakhir, kalau ada pertanyaan lagi nggak akan dibahas juga, waktunya sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ana mengenal sunnah dari wasilah teman ana. Tetapi teman ana kembali ke dunianya, jauh dari sunnah, bermain musik dan lain-lain. Pertanyaan, apakah selama ana beramal sesuai sunnah teman ana akan dapat pahala juga? Iya, betul. Ketika dia bermain musik, dia dosa. Ketika si penanya ngaji dan ngajinya itu berawal dari ajakan teman itu, ya dapat pahala. Pahalanya ke dia juga, iya. Semoga itu juga jadi jalan hidayah ya. Semoga teman ana mendapatkan kembali hidayah sunnah. Amin ya, semoga. Dan semoga yang nanya ini istiqamah. Jangan sampai nurun, dia ngajak temannya ngaji sunnah, temannya sunnah, dia kembali. Jangan ya. Semoga istiqamah sampai akhir hayat. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahal jannah. Ya Allah, rizkikan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan kami karena rahmatmu sebagai ahli surga ya. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.